Faslun fi suruti sholah. Pasal tentang syarat sholat. As-sahron duma yatawa aqafu alaihi sihatun sholah. Walaisa minha wa kudimati surutu ngalal arkani li anaha aula bi takdimi iti sartu ma yajibu takdimuhu ngala solati was timararuhu fiha. Surutu solati khamsatun akaduhuma toharatun ngan hadasin wa janabatin toharatu luhotan anatofatu wal khulusu minadasi wasarangan raf'au manhil mutarabtabi ngalal hadasi awi najasi. Syarat adalah sesuatu hal yang menjadi sahnya sholat, namun bukan bagian dari sholat. Syarat-syarat sholat lebih didahulukan daripada rukun-rukunnya, sebab syarat lebih utama didahulukan karena syarat adalah hal yang wajib didahulukan atas sholat dan wajib harus selalu ada dalam sholat. Syarat-syarat sholat ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan janabah. Bersuci secara bahasa adalah bersih dan lepas dari kotoran, sedangkan secara syarak adalah menghilangkan penghalang yang berupa hadas atau najis. Fal ula ayyi taharatu nganil hadisi al wudu huwa bidomil wawi astimalu al ma'i fi a'dha'i maksud sotin muhtataha bi niyatin wa bi fathiha mayatawadhu bihi wa kana btida'u wujubihi ma btida'i wujubi maktubati lailatal isra'i. Syarat-syarat yang ke-1 yakni bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Lafaz wudu dengan membaca dhammah wawu bermakna menggunakan air pada anggota-anggota tertentu yang diawali dengan sebuah niat. Dengan membaca fathah wawu yang bermakna sesuatu yang digunakan untuk berwudu. Awalnya diwajibkan berwudu adalah bersamaan dengan kewajiban sholat 5 waktu pada malam Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Syarat wudu. Wasurutuhu ayil wudu'i kasurutil musalli khamsatun akaduha ma'u mutolakun fala yarfa'u hadasa wala tuzilu najasa wala yasulu sa'ira toharoti walau masanunata ilal ma'u mutlaku wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i bila qadi in rasa'a min bikharil ma'i tahuril mughla awis tuhlika fihil khalitu au qaidi bimuwafaqahi hil waqi'i kama il bahari bi khilafi mala yudkaru ila muqayadan kama il wardi ghairu mustakmalin fi fardi atau haroti min
ra'i hadasi azghara au akbaru walau min tuhri hanafiyi lim tanwi au sobayi lam yumayyiz litawafi wa izalati najasi walau makfuwa anhu qalila ai akhala kainil musta'mali laila ai duna aqulataini fa in jumi'a musta'malu fa balagha qulataini fa mutahhirun kama lau jumi'al mutanajisu fa balagha kulataini walam yataghayyar wa in qala ba'du bi tahwari fihi fa ulima anal isati amala la yasbutu ila manga qilatil ma ai wa bada fusrihi nganil mahalil musta'mali walau hukma ka'an jawaza mankibal mutawadiyi au ru'abatahu wa in ngada lami halihi au awin taqala min yadi li ukhrai naam la yazuru fil muhdisi fisalul ma'i minal kafi illa sa'idi wala fil junubin fisaluhu minar ra'si ila nahwi sadari mimma tahlibu fihi taqadufu. Syarat-syarat wudu seperti halnya syarat-syarat mandi berjumlah 5 syarat. Syarat pertama adalah menggunakan air mutlak. Makna hadas dan najis tidak akan hilang, begitu pula tidak akan dapat membuahkan kesucian lain walaupun itu sunnah kecuali dengan menggunakan air yang mutlak. Air yang mutlak adalah sebuah penamaan air tersebut terikat dengan sebab mencocoki terhadap realita yang terjadi seperti air laut walaupun air tersebut menetes dari uap air suci yang mendidih atau larut di dalam sesuatu yang mencampuri. Hal ini berbeda dengan air yang tidak disebut kecuali untuk terikat dengan nama lain seperti air mawar. Air mutlak tersebut haruslah belum digunakan untuk kefarduan bersuci, yakni dari menghilangkan hadas kecil maupun besar walaupun bekas bersuci dari mazhab Hanafiyah yang tidak menggunakan niat dari seorang anak kecil yang belum tamyiz untuk melakukan dari seorang anak kecil yang belum tamyiz untuk ibadah tawaf belum digunakan untuk menghilangkan najis walaupun najis tersebut dimakfu sedang keadaan air yang digunakan tersebut dalam air yang jumlahnya sedikit. Maksudnya adalah air yang kurang dari 2 kulah. Jika seandainya ada air mustakmal dikumpulkan sehingga mencapai 2 kulah, maka air tersebut dihukumi suci, mensucikan seperti halnya air yang terkena najis kemudian dikumpulkan hingga mencapai 2 kulah dan sifat air menjadi sedikit dengan memisah-misahkannya. Maka dari itu dapat diketahui bahwa air mustakmal tidak akan ada kecuali pada air yang jumlahnya sedikit dan setelah terpisahnya air dari tempat digunakannya air tersebut. Walaupun secara hukum saja seperti melampaui air dari pundaknya orang yang berwudu atau kedua lututnya, walaupun air tersebut kembali ke tempat semula dan air berpindah dari
satu tangan ke tangan yang lain. Benar bahwa air yang telah terpisah walaupun secara hukum dengan mengatakan mustakmal, namun tidak masalah terpisahnya air dari telapak tangan menuju lengan bagi seorang yang hadas dan bagi seorang yang mandi junub, dari kepala menuju semisal dada, yakni dari setiap anggota yang secara umumnya air tersebut menetes. Cabang masalah. Kalau seandainya seorang yang berwudu memasukkan tangannya dengan maksud mandi menghilangkan hadas ataupun orang tersebut tidak berniat seperti itu namun telah berniat mandi junub, atau setelah mengulang 3 kali dalam membasuh wajah seorang yang hadas kecil atau setelah basahan pertama, jika dia meringkas dengan satu basahan saja dengan tanpa berniat iktiraf dan juga tidak bertujuan mengambil air karena tujuan lain selain bersuci, maka air tersebut menjadi mustakmal. Dan selain tangannya dan bagian yang diperbolehkan untuk membasuh lengannya dengan air yang berada pada tangannya.